Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Rui? Baik ya, sehat? Ya, alhamdulillah. Jadi untuk menjawab pertanyaan panjenengan tersebut ada dua jawaban yang perlu kami sampaikan, yaitu yang pertama adalah mengenai asal usul sholat taraweh, dan yang kedua adalah mengenai asal usul niat. Itu sebab kalau tidak dipisah seperti itu ya, nanti akan terjadi kebingungan mengenai sholat taraweh. Jadi sholat taraweh itu ada sejak zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, saya ulangi, sholat tarawih itu ada sejak zaman Umar bin Khattab. Jadi zaman Rasulullah belum ada sholat tarawih, itu belum ada. Yang ada adalah qiyamu Ramadan. Yang ada adalah qiyamu Ramadan, yaitu sebanyak 8 rakaat, sebagaimana yang sering kita jumpai dalam kitab hadis. Makanya hadis Rasulullah, man qoma ramadhana, gitu, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi sholat tarawih itu pada zaman Rasulullah enggak ada. Adanya sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lah terus apakah kita mengikuti beliau Sayyidina Umar itu bukan berarti kita tidak mengikuti Rasulullah, ya, itu salah. Ya, pernyataan seperti itu salah. Kita mengikuti sahabat Nabi itu adalah perintah dari Nabi itu sendiri. Beliau bersabda, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Jadi sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang di langit, kata Rasul. Dengan mengikuti mereka, para sahabatku, kalian semua akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi mengikuti kesepakatan sahabat, apalagi sholat tarawih itu semua sahabat sepakat. Tidak ada yang iskal dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Itu ada dasarnya, kita mengikuti hadis Nabi. Jadi mengikuti sahabat itu ajaran dari Rasulullah. Makanya ada ahli sunnah wal jamaah. Sunnah di situ ai sunnatun nabi, al jamaah ai jamaatus sahabat. Dan itu banyak terjadi, nggak hanya sholat tarawih. Sebab apa? Zaman Rasulullah itu hidup Rasulullah itu kan masanya terbatas. Sementara ajaran agama ini diterima oleh umat yang sangat luas. Dan sampai hari kiamat ajaran ini terus diterima, ya, dilaksanakan, dan itu perlu inovasi. Ya, perlu apa? Inovasi. Asal inovasi tersebut tidak melanggar pakem yang ada, kan itu. Nah, jadi mengikuti melaksanakan sholat tarawih ini mengikuti ajaran Nabi, ahli sunnah wal jamaah. Contoh lagi, apa yang dilakukan sahabat tapi belum dilaksanakan oleh Rasulullah. Contohnya adalah pendirian Baitul Mal zaman Abu Bakar. Itu ada yang namanya Baitul Mal. Uang negara itu dihimpun dalam rumah, ya, yang bernama Baitul Mal, dalam lembaga yang bernama Baitul Mal. Zaman Rasulullah enggak ada. Zaman Rasulullah dapat uang ya langsung dibagi. Tapi ketika tapuk kepemimpinan umat Islam ini di tangan Abu Bakar, beliau punya asumsi seperti itu. Iya, kalau Rasulullah itu orangnya super ikhlas semua, nggak masalah, tawakalnya tebal. Tapi kalau zaman saya,
Kalau uang itu langsung dibagi terus nanti nggak nyisa, terus kalau ada apa-apa bagaimana gitu. Wong apa yang kami pimpin itu tidak sama dengan apa yang dipimpin oleh Rasulullah. Orangnya benar-benar super semua, istimewa semua yang dipimpin oleh Rasulullah. Itu Baitul Mal. Ada lagi mushaf Al-Quran itu zaman zaman Utsman bin Affan. Ya. Belum ada zaman dulu mushaf itu, zaman Rasulullah nggak ada. Al-Quran itu ditulis dalam lembaran-lembaran. Ya. Dalam lembaran-lembaran ada kulit, daun, pelapah kurma dan lain sebagainya. Terus Al-Quran diharokati, itu zaman Rasulullah nggak ada. Seperti itu. Ya, termasuk lagi azan dua itu sejak zaman Utsman bin Affan, azan Jumatan 2 kali itu ya. Itu zaman Utsman bin Affan. Zaman Rasulullah nggak ada. Dan itu tidak apa-apa, sebab semua sahabat telah sepakat ahli sunnah wal jamaah, ai jamaatus sahabat. Justru kalau kita tidak mengerjakan apa yang dilakukan sahabat ini, kita ingkar, kita tidak termasuk ahli sunnah wal jamaah, kan gitu. Wong di situ ada al jamaahnya. Ya itu ya, sholat tarawih sudah jelas. Terus niat, ya niatnya zaman dulu nggak ada wong sholat tarawih itu nggak ada pada zaman Rasulullah. Lah niat itu sendiri itu hasil ijtihad para ulama. Jadi di hadis-hadis itu nggak ada sholat duhur niatnya usolli fardhu sholat, itu nggak ada di hadis-hadis, itu nggak ada. Apalagi sholat tarawih itu hasil ijtihad ulama. Dan itu tidak salah, itu sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin mayujaddidu lahadi naha. Bahwasanya Allah itu setiap awal dari 100 tahun, setiap abad, permulaan abad, 100 tahun kan abad, itu Allah akan mengutus seorang pembaharu, pembaharu yang akan memperbaiki agama ini, yang akan memperbaharui agama ini. Termasuk para pembaharu itu ya ulama-ulama kita, Imam Ghazali, Imam Syafi'i punya penemuan usul fikih, Imam Ghazali yang bisa memadukan antara tasawuf dan fikih, Imam Asy'ari, Imam Abu Bakar Al-Baqilani dan lain sebagainya. Itu para pembaharu. Kita nggak bisa, agama itu harus gini ya. Jadi agama ibadah itu memang harus orisinil. Sholat zuhur ya 4 rakaat nggak bisa dirubah. Tapi wasilah perantara untuk beribadah itu bisa berubah-ubah. Contohnya gini ya, wasilah sholawatan itu kan baik kan, ada ajaran. Tapi sholawatan yang dimodel kayak kita sekarang ini ya, ada kumpul-kumpul ya kayak Al Habib saya seperti itu ya. Itu zaman Rasul dulu kan nggak ada. Lah itu adalah wasilah untuk bersolawat. Solawatnya nggak dirubah, solawat. Wasilahnya itu bisa berubah sesuai kebutuhan zaman. Gitu. Menutupi aurat itu wajib. Tapi wasilah untuk menutupi aurat zaman sekarang ya pakai celana, pakai sarung, pakai pakaian baju. Itu zaman Rasulullah kan celana, terus celana yang seperti kita pakai ini kan, sarung kan nggak ada. Nah, gitu. Wasilahnya bisa berubah. Karena apa? Zaman itu selalu berkembang. Sementara Rasulullah hidup dalam zaman yang terbatas. Masjid ya, membangun masjid zaman Rasulullah ya seperti Masjid Kuba, Masjid Nabawi itu. Nah, tapi untuk zaman sekarang ya sesuai dengan zaman. Kita bangun yang bagaimana sesuai dengan kebutuhan zaman kita. Jadi
ibadah itu harus orisinil. Wasilah untuk beribadah itu termasuk niat, itu ajaran Rasul. Cara untuk niat, wasilah dengan cara pakai usolli sunat tarawih, pakai usolli fardhu dzuri dan lain sebagainya. Itu penemuan istihad ulama. Itu dianjurkan oleh Rasul demi kemudahan umat, demi kelestarian agama ini kan gitu. Dan itu banyak terjadi. Wasilah-wasilah itu ya banyak lah. Demikian ya, kalau memang ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Rui? Baik ya, sehat?